Hujan turun deras di tengah malam saat Adrian duduk di meja kerjanya, hanya diterangi lampu redup yang berkedip di sudut ruangan. Tangannya gemetar saat membuka email anonim yang baru saja masuk. Subjeknya hanya satu kata, bukti. Dengan napas tertahan, ia mengklik lampiran yang berisi ratusan dokumen rahasia, transfer dana gelap, kontrak fiktif, dan komunikasi terenkripsi antara pejabat tinggi dan tokoh bayangan. Apa yang selama ini hanya desas-desus kini terbukti, partai penguasa bukan hanya korup, tetapi secara sistematis menghancurkan negara dari dalam. Sebuah pesan singkat muncul di akhir dokumen, mereka tahu kau mencari ini. Jika kau ingin selamat, bertindaklah cepat. Adrian merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke jendela, melihat pantulan wajahnya yang tegang di balik kaca yang dipenuhi tetesan air. Ia sudah lama curiga ada kekuatan gelap yang mengendalikan negara, tapi sekarang, semua bukti ada di tangannya. Hanya satu pertanyaan tersisa, berapa lama ia bisa bertahan sebelum mereka datang menutup mulutnya. Tanpa membuang waktu, ia mencetak beberapa halaman dokumen sebagai cadangan. Namun, sebelum sempat menyimpan semuanya ke hard drive eksternal, listrik di apartemennya tiba-tiba padam. Gelap pekat menyelimuti ruangan. Detak jantungnya berpacu liar. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada seseorang di luar sana yang baru saja menyadari apa yang sedang ia lakukan? Dengan tangan gemetar, ia meraba-raba laci mejanya dan menarik keluar pistol kecil yang selama ini ia simpan untuk keadaan darurat seperti ini. Sebuah suara samar terdengar dari lorong apartemen. Langkah kaki, pelan, tapi pasti. Adrian langsung meraih ponselnya dan menyalakan mode perekaman suara. Jika ini akhir hidupnya, setidaknya ada bukti yang bisa ditemukan nanti. Dengan hati-hati, ia berjalan ke arah pintu, menempelkan telinganya. Nafas seseorang terdengar di baliknya. Ia menahan napas, lalu dalam satu gerakan cepat, membuka pintu sambil mengacungkan pistol. Namun, lorong itu kosong. Hanya suara hujan yang masih mengguyur keras di luar sana. Seketika, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal, "Jangan bodoh, Adrian. Kami mengawasimu." Tangannya langsung berkeringat. Ini bukan ancaman biasa. Mereka tahu setiap langkahnya. Adrian buru-buru meraih jaketnya dan memasukkan dokumen ke dalam tas. Ia harus pergi, sekarang juga. Namun, kemana? Ke polisi. Tidak mungkin. Banyak dari mereka sudah dikendalikan oleh partai ini. Satu-satunya harapan adalah menghubungi seorang sumber yang pernah berjanji akan melindunginya jika sesuatu seperti ini terjadi. Saat Adrian bergegas keluar apartemen, ia melihat ke jalanan gelap yang basah oleh hujan. Ia merasa seakan ada mata yang terus mengawasinya dari bayang-bayang. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor melaju perlahan di ujung jalan. Jendela belakangnya terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan siluet seseorang yang sedang mengamati dirinya. Adrian tak menunggu lebih lama. Ia melangkah cepat ke arah gang sempit di sisi gedung, berharap bisa menghilang dalam kegelapan sebelum mereka bisa mengejarnya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa malam ini hanya awal dari permainan berbahaya yang tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka hancur, dirinya atau kekuatan jahat yang selama ini bersembunyi di balik layar kekuasaan. Adrian berlari menembus lorong-lorong gelap, hujan terus mengguyur tubuhnya tanpa ampun. Nafasnya memburu, langkah kakinya berdebum di atas aspal basah. Ia tak tahu seberapa dekat pengejarnya, tapi nalurinya berteriak, "Jangan berhenti." Mobil hitam tadi tak lagi terlihat, tapi ia tahu mereka masih mengincarnya. Mereka tak perlu terburu-buru, mereka bisa menunggunya lengah. Di ujung gang, Adrian melihat lampu neon redup dari sebuah warung kopi 24 jam. Tempat itu hampir kosong, hanya ada seorang pria tua pemilik warung yang setengah tertidur di balik meja kasir. Dengan langkah tergesa, Adrian masuk dan langsung menuju bilik di sudut ruangan. Tangannya masih gemetar saat ia mengeluarkan ponselnya dan mengetik pesan kepada satu-satunya orang yang bisa ia percaya, "Aku punya sesuatu yang besar. Aku butuh tempat aman." Sekarang, hanya beberapa detik kemudian,
balasan datang, rumah lama, 20 menit. Adrian menghapus pesan itu segera. Rumah lama, itu kode yang hanya dimengerti oleh segelintir orang. Tempat itu adalah sebuah apartemen rahasia di pinggiran kota, digunakan oleh para jurnalis independen sebagai tempat persembunyian jika keadaan menjadi terlalu berbahaya. Tanpa membuang waktu, Adrian meninggalkan warung dan masuk ke gang belakang, berusaha tetap tak terlihat. Saat ia melangkah ke jalan utama, sesuatu membuatnya berhenti sejenak. Ada mobil lain di ujung jalan, kali ini berwarna abu-abu, lampunya menyala redup. Tiba-tiba, perasaan dingin merayap di punggungnya. Ia mengenali pola ini, mereka sedang mengawasinya dari berbagai titik. Mereka tahu ia akan mencoba kabur. Mereka ingin membuatnya merasa tak punya tempat untuk lari. Dengan hati-hati, Adrian menundukkan kepala dan menyelinap ke halte bus terdekat. 5 menit kemudian, sebuah bus malam datang. Tanpa berpikir panjang, ia naik dan duduk di bagian belakang. Hatinya masih berdebar kencang saat bus mulai bergerak meninggalkan pusat kota. Namun, tepat sebelum ia merasa aman, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seorang pria duduk di 2 baris di depannya, mengenakan jaket hitam dan topi. Tak ada yang aneh, kecuali fakta bahwa pria itu sama sekali tidak bergerak. Bahkan saat bus melewati jalan berlubang dan berguncang, pria itu tetap diam, tubuhnya kaku seperti patung. Adrian merasakan napasnya semakin berat. Apakah ia hanya paranoid, atau pria itu memang sedang menunggunya melakukan kesalahan? Tiba-tiba, bus berhenti di lampu merah. Tanpa pikir panjang, Adrian langsung berdiri dan berjalan cepat menuju pintu belakang bus. Namun, saat ia melewati pria itu, sesuatu terjadi. Pria itu mengangkat kepala sedikit, cukup untuk memperlihatkan sekilas senyum tipis di sudut bibirnya. Adrian langsung tahu, ini bukan kebetulan. Begitu pintu bus terbuka, Adrian melompat keluar dan berlari ke arah gang di seberang jalan. Ia tak menoleh ke belakang, tapi ia bisa merasakan kehadiran pria itu mengikutinya. Jika ia tidak bisa kabur malam ini, maka seluruh kebenaran yang ia pegang akan ikut terkubur bersamanya. Adrian berlari sekuat tenaga, menyelinap ke lorong-lorong sempit di antara bangunan tua yang gelap. Nafasnya tersengal, keringat bercampur air hujan membasahi wajahnya. Di belakang, langkah kaki pria misterius itu terdengar semakin dekat. Adrian tahu jika tertangkap, ini bukan sekadar ancaman. Mereka akan memastikan ia tak pernah bisa membuka mulut lagi. Di ujung gang, ia melihat sebuah pagar besi setinggi dada. Tanpa ragu, ia melompat, tubuhnya menghantam tanah keras di sisi lain. Saat ia bangkit, suara pintu besi yang dibuka paksa menggema di belakangnya. Tak ada waktu untuk berpikir, ia terus berlari, mencari jalan keluar dari labirin gelap yang menjeratnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, ia akhirnya sampai di belakang sebuah gedung terbengkalai. Matanya menelusuri jalanan kosong sebelum bergegas menuju pintu belakang gedung itu. Tangannya gemetar saat ia mengetuk dengan pola khusus. 3 ketukan cepat, jeda, lalu 2 ketukan pelan. Tak lama, pintu terbuka sedikit, dan sepasang mata tajam mengintip dari balik celahnya. "Kau gila, Adrian. Mereka bisa saja mengikutimu." Suara Paro itu berbisik tajam. "Aku tidak punya pilihan, Rudy. Aku membawa sesuatu yang harus kau lihat," jawab Adrian, memaksa. Masuk sebelum pintu tertutup kembali. Di dalam, lampu redup menerangi ruangan kecil dengan peta besar terpaku di dinding, penuh dengan garis dan catatan. Rudy, mantan analis intelijen yang kini bekerja di bawah tanah, menatapnya dengan ekspresi serius. Adrian mengeluarkan tumpukan dokumen basah dari dalam tasnya dan menyebarkannya di atas meja. Ini bukan sekadar korupsi biasa. Mereka punya orang di setiap level pemerintahan, pengadilan, kepolisian, bahkan militer. Mereka mengontrol negara ini dari dalam, bisiknya dengan intensitas penuh. Rudy membaca cepat, ekspresinya berubah semakin gelap. "Aku pernah melihat pola seperti ini. Ini bukan hanya permainan politik. Ini penghancuran sistematis.
Mereka melemahkan ekonomi, mengganti pejabat kunci dengan orang mereka, dan mengatur krisis demi krisis agar mereka bisa terus berkuasa, katanya sambil mengepalkan tangan. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar dari luar. Adrian dan Rudy langsung terdiam. Ada seseorang di luar gedung. Mereka ditemukan. Rudy meraih pistol di atas meja, sementara Adrian menatapnya dengan tatapan penuh ketakutan. Dalam hitungan detik, semuanya bisa berakhir. Ruangan terasa semakin mencekam. Napas Adrian dan Rudy tertahan saat langkah kaki bergema di luar gedung terbengkalai. Hujan masih turun deras, tapi suara itu jelas, seseorang ada di luar, mengawasi mereka. Rudy menyalakan layar kecil yang menampilkan rekaman CCTV darurat yang ia pasang di sekitar gedung. Dua pria berseragam hitam berdiri di depan pintu utama. Salah satu dari mereka berbicara di radio, mungkin meminta instruksi. Adrian merasakan jantungnya berpacu. Mereka menemukanku lebih cepat dari yang kuduga, bisiknya, mencoba menahan rasa panik. Rudy tetap tenang, tapi matanya penuh kewaspadaan. Mereka tidak datang untuk berbicara. Kita harus keluar sekarang, katanya sambil menarik papan lantai yang ternyata adalah jalan menuju terowongan rahasia di bawah gedung. Tanpa berpikir panjang, Adrian mengikuti Rudy masuk ke dalam lorong gelap yang hanya diterangi lampu darurat kecil. Baru saja mereka menutup pintu lantai di atas mereka, suara pintu depan gedung didobrak dengan keras. Langkah kaki berat bergegas masuk, disertai suara perintah tegas. Cari mereka. Mereka ada di sini. Mereka bergerak cepat melalui lorong sempit itu, melewati pipa tua yang berkarat. Suara di atas mereka semakin keras, para pengejar mulai menyisir setiap ruangan. Adrian bisa merasakan jantungnya berdetak di tenggorokan. Jika mereka tertangkap di sini, tak ada jalan keluar lain. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, mereka sampai di ujung terowongan yang terhubung ke sistem saluran air tua. Rudy membuka penutup besi berat dengan susah payah, lalu memberi isyarat pada Adrian untuk naik lebih dulu. Saat Adrian merangkak keluar, ia bisa merasakan udara dingin malam menerpa wajahnya. Mereka kini berada di belakang sebuah bangunan tua, jauh dari gedung sebelumnya. Rudy menyusul keluar, lalu dengan cepat menutup kembali lubang saluran air. Kita harus pisah, katanya tegas. Aku akan menuju tempat persembunyian lain. Kau harus pergi ke kontak kita di pelabuhan. Dia bisa membantumu keluar dari kota. Adrian ingin protes, tapi tak ada waktu. Dari kejauhan, suara sirene mulai mendekat. Mereka tidak akan berhenti sampai ia tertangkap atau mati. Dengan berat hati, ia mengangguk dan berlari ke arah jalan gelap, berharap bahwa di ujung perjalanan ini, kebenaran bisa tetap hidup. Adrian berlari tanpa henti di bawah gelapnya malam. Mantel basahnya menempel di tubuhnya, dingin menusuk hingga ke tulang. Kota terasa lebih sunyi dari biasanya, seakan-akan seluruh dunia telah sepakat untuk membiarkannya berlari sendirian dalam ketakutan. Tujuannya jelas, pelabuhan. Rudy mengatakan ada seseorang yang bisa membantunya keluar dari kota sebelum keadaan semakin buruk. Namun, setiap langkahnya dipenuhi rasa waspada. Bagaimana jika mereka sudah lebih dulu menunggunya di sana? Adrian mengutuk dirinya sendiri. Sejak awal, dia selalu selangkah di belakang mereka. Mereka tahu dia punya dokumen itu. Mereka tahu dia akan lari. Dan lebih dari itu, mereka tahu kemana dia akan pergi. Ketika akhirnya ia sampai di dekat pelabuhan, ia memilih untuk tidak langsung mendekat. Dari kejauhan, lampu-lampu kapal berkelap-kelip di atas air hitam yang tenang. Tapi sesuatu terasa janggal, terlalu sepi. Seharusnya ada lebih banyak aktivitas di sini, buruh-buruh pelabuhan, suara mesin kapal, kendaraan bongkar muat. Tapi yang ada hanya kesunyian yang mengancam. Adrian bersembunyi di balik kontainer besar, mengamati sekeliling. Lalu, ia melihatnya, seorang pria yang ia kenal berdiri di dekat dermaga, berbicara dengan seseorang melalui radio. Adrian menahan napas. Itu Bayu, salah satu rekan jurnalis yang selama ini ia percaya.
Tapi apa yang dilakukan Bayu di sini sendirian? Naluri Adrian berteriak agar ia pergi, tapi ia butuh kepastian. Ia meraih ponselnya dan mengirim pesan cepat ke Bayu, "Aku di dekat pelabuhan. Di mana kau?" Hanya butuh beberapa detik sebelum Bayu mengeluarkan ponselnya, membaca pesan itu, lalu melihat sekeliling dengan gelisah. Adrian menahan napas saat melihat Bayu tidak membalas pesannya, melainkan berbicara lagi ke radio di tangannya. Darah Adrian membeku. Bayu telah mengkhianatinya. Dalam sekejap, ia berbalik dan mulai bergerak menjauh, tetapi terlambat. Suara langkah kaki bergema di antara kontainer-kontainer besi, diikuti suara perintah tegas, "Jangan bergerak." Cahaya senter menyilaukan matanya, bayangan-bayangan bergerak cepat di sekitarnya. Adrian berlari, tetapi suara tembakan mendadak meledak di udara, membuatnya menunduk dan bersembunyi di antara peti kemas. Nafasnya tersengal, otaknya berpacu mencari cara untuk kabur. Ia dikepung, tak ada jalan keluar yang pasti. Tapi jika ia tertangkap, semua yang telah ia perjuangkan akan berakhir di sini. Adrian merapatkan tubuhnya ke dinding kontainer, jantungnya berdegup secepat derap langkah-langkah yang semakin mendekat. Ia bisa mendengar suara radio berderak di kejauhan, perintah-perintah tajam mengisi udara malam. Mereka tahu ia ada di sini. Mereka hanya perlu waktu untuk menemukannya. Jika ia tidak bergerak sekarang, semuanya akan berakhir. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik sudut kontainer. 3 pria bersenjata tengah menyisir area dengan senter dan pistol siap tembak. Di kejauhan, Bayu berdiri dengan gugup di samping seorang pria bertubuh besar yang tampaknya adalah pemimpin operasi ini. Adrian merasakan kemarahan bercampur sakit hati, orang yang pernah ia anggap saudara kini menjadi eksekutor yang siap menyerahkannya ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, langkah kaki lain terdengar dari sisi yang berlawanan. Adrian terkepung. Ia menelan ludah, menyadari satu-satunya pilihan adalah bergerak cepat. Tanpa pikir panjang, ia mengambil baut karatan yang tergeletak di tanah dan melemparkannya ke arah kontainer di seberangnya. Dentingan logam bergema nyaring. Seperti yang ia harapkan, para pengejarnya langsung menoleh ke arah suara itu, bergerak ke sana dengan siaga penuh. Saat itulah Adrian melesat keluar dari persembunyiannya. Ia berlari secepat mungkin di antara deretan peti kemas, tubuhnya hampir membentur besi-besi dingin yang menjulang seperti labirin. Suara teriakan di belakangnya semakin keras. "Di sana, kejar dia!" Tembakan pertama meletus, proyektil menghantam kontainer di dekatnya, membuat percikan api kecil. Adrian tidak berhenti. Ia melihat sebuah kren besar yang biasa digunakan untuk mengangkut peti kemas ke kapal. Di bawahnya, ada tumpukan jaring dan tali yang terikat di sebuah pengait besar. Dengan keputusasaan yang berubah menjadi keberanian nekat, ia melompat dan meraih tali tersebut, lalu menggoyangkan tubuhnya sekuat tenaga. Mesin kren tua itu berderit, dan tanpa peringatan, pengait besi besar yang menggantung di atas mereka jatuh tepat ke arah para pengejarnya. 2 pria bersenjata berteriak dan melompat mundur saat pengait itu menghantam tanah dengan keras, memecahkan beton dan menimbulkan debu tebal. Itu cukup untuk menciptakan kekacauan. Adrian menggunakan momen itu untuk melarikan diri ke dermaga. Jaraknya hanya 50 meter, tapi di sanalah letak tantangan terbesar, laut terbuka. Ia tak punya pilihan lain. Jika ia tetap di sini, mereka akan menangkapnya. Tanpa ragu, Adrian mengambil napas dalam-dalam dan berlari sekuat tenaga ke ujung dermaga. Suara langkah kaki di belakangnya semakin dekat. Cahaya senter mulai menyusulnya. Lalu, tanpa berpikir panjang, ia melompat ke dalam air hitam yang dingin. Tubuhnya menghantam permukaan laut dengan keras. Dingin menusuk tulang, membuat paru-parunya terasa seperti diremas. Di atas, suara orang-orang berteriak, senter-senter menyisir permukaan air. Adrian menahan napas dan membiarkan dirinya tenggelam lebih dalam, berharap kegelapan bisa menyembunyikannya dari musuh-musuh yang tak akan berhenti sebelum ia lenyap. Dingin menggigit seluruh tubuh Adrian saat ia tenggelam ke dalam kegelapan laut. Matanya terbuka lebar,
tapi yang ia lihat hanyalah bayangan hitam yang berputar di sekelilingnya. Cahaya dari dermaga masih terlihat samar di permukaan, tapi semakin lama semakin menjauh. Ia harus bertahan. Ia tidak bisa mati di sini. Ia menggerakkan tangannya, berenang sekuat tenaga ke arah yang ia yakini sebagai tempat yang lebih aman. Di atas, suara-suara samar masih terdengar, teriakan, perintah, suara langkah kaki yang berlarian. Mereka masih mencarinya. Ia tahu, jika ia muncul terlalu cepat, mereka akan menembaknya di tempat. Adrian menggertakkan giginya dan menahan napas lebih lama, membiarkan arus membawanya menjauh dari dermaga. Tapi tubuhnya mulai memberontak, dadanya terasa seperti akan meledak, paru-parunya berteriak meminta udara. Ia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dengan sisa tenaga, ia berenang ke permukaan. Kepalanya muncul perlahan, hanya beberapa sentimeter dari permukaan air. Ia menghirup udara sekecil mungkin, cukup untuk bertahan, lalu kembali menyelam sebelum ada yang menyadari keberadaannya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, suara-suara di atas mulai mereda. Lampu-lampu senter yang menyisir permukaan air satu persatu menghilang. Adrian menunggu sebentar sebelum akhirnya berenang menuju dermaga lain yang lebih gelap, lebih sepi. Tangannya yang gemetar meraih besi tua di sisi dermaga dan dengan susah payah, ia menarik tubuhnya keluar dari air. Dingin menusuk, tapi ia masih hidup. Dengan napas terengah-engah, ia merangkak ke belakang tumpukan kayu yang ditinggalkan di tepi dermaga. Ia menggigil hebat, tapi pikirannya tetap bekerja. Mereka tidak akan menyerah. Bayu telah mengkhianatinya, dan sekarang ia benar-benar sendirian. Ia harus menemukan cara untuk melawan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua yang telah ia ketahui. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. Adrian. Ia tersentak, tubuhnya langsung siaga. Dari bayangan, seorang perempuan muncul, Nadia. Matanya yang tajam menatapnya penuh kekhawatiran. Ia mengenakan jaket hitam yang basah oleh hujan, rambutnya tergerai berantakan. Adrian hampir tak percaya. Nadia adalah jurnalis yang dulu bekerja dengannya, tetapi ia menghilang berbulan-bulan lalu, tepat sebelum Adrian menemukan bukti konspirasi ini. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara Adrian serak, masih berusaha memahami apakah ini nyata atau hanya permainan lain. Dari musuhnya. Nadia tidak menjawab. Ia hanya menarik napas dalam dan berkata, "Jika kau ingin tetap hidup, ikut aku. Aku punya sesuatu yang harus kau lihat." Adrian menatap Nadia dengan penuh kecurigaan. Ia masih menggigil, tubuhnya basah kuyup, tetapi pikirannya tetap waspada. Bagaimana mungkin Nadia muncul di sini, di saat yang begitu tepat? Apakah ini jebakan lain? Namun, di matanya, ada sesuatu yang tak bisa diabaikan, kesungguhan, ketakutan, dan sesuatu yang lebih dalam, harapan. Cepat, sebelum mereka kembali, Nadia mendesaknya. Tanpa banyak pilihan, Adrian mengikuti langkah cepatnya menelusuri dermaga yang gelap dan sepi. Mereka melewati lorong-lorong sempit di antara gudang tua, hingga akhirnya Nadia membuka pintu sebuah bangunan kecil dan menariknya masuk. Di dalam, ruangan itu remang-remang, hanya diterangi satu lampu gantung yang berayun pelan. Di sudut, sebuah meja penuh dengan tumpukan dokumen, layar komputer berkedip dengan berbagai rekaman berita dan data yang dipenuhi.